Halo, selamat berjumpa dalam perkuliahan minggu ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami pengelolaan keamanan kerja dan kesehatan kerja di dalam perusahaan. Keamanan karyawan dalam melakukan pekerjaannya merupakan salah satu hal yang penting yang harus selalu diperhatikan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Minimnya kecelakaan kerja akan membuat kegiatan operasional perusahaan menjadi lancar serta akan menumbuhkan rasa aman pada diri karyawan, yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika dalam sebuah perusahaan rentan terjadi kecelakaan kerja, maka karyawan akan merasa tidak aman dalam bekerja dan perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat kecelakaan kerja, seperti pembiayaan biaya pengobatan dan perawatan, penggantian tenaga kerja yang tidak dapat bekerja, dan perbaikan peralatan yang rusak. Berbagai permasalahan yang muncul akibat kecelakaan kerja akan menjadi penghambat dalam proses operasional perusahaan, yang apabila berlangsung dengan frekuensi yang cukup tinggi, artinya sering terjadi kecelakaan kerja, maka secara otomatis perusahaan akan mengalami penurunan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjadikan keamanan kerja sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik manajemen. Karena terwujudnya keamanan kerja menjadi penentu tercapainya kinerja dan produktivitas tinggi perusahaan. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola keselamatan kerja secara efektif, yaitu pendekatan secara organisasional, pendekatan secara teknis, dan pendekatan secara individual. Implementasi dari manajemen keamanan kerja memerlukan komitmen dan peran besar dari berbagai pihak. Yang pertama adalah manajemen puncak, yang kedua adalah peran manajer, dan yang ketiga adalah supervisor. Yang pertama adalah manajemen puncak, seperti pemilik perusahaan, direktur, wakil direktur, yang memiliki komitmen dan peran dalam hal membentuk dan mempublikasikan kebijakan mengenai keamanan kerja dan selalu menjadikan permasalahan terkait keamanan kerja sebagai bahasan penting dalam setiap rapat. Untuk peran manajer, yaitu implementasi kebijakan keamanan kerja selalu dimulai dari manajemen dan dilanjutkan ke bagian operasional perusahaan. Manajer sebagai pihak pertama dalam pelaksanaan kebijakan keamanan kerja harus menunjukkan keseriusan dalam penerapan kebijakan tersebut untuk memberikan gambaran kepada karyawan pada tingkatan di bawahnya bahwa perusahaan menganggap keamanan kerja sebagai hal penting. Yang terakhir adalah supervisor. Supervisor menjadi pihak yang secara langsung berinteraksi dengan tempat kerja dan permasalahan keamanan dalam proses kerja keseharian dengan karyawan. Para supervisor yang utama terkait keamanan kerja adalah melakukan observasi dan analisis atas faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan kerja untuk kemudian melaporkan hasil analisis tersebut kepada manajer. Dalam hal ini dituntut komitmen dari supervisor untuk melakukan perannya dengan maksimal, mengingat kelalaian dalam observasi, analisis, dan pelaporan akan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja pada dasarnya dapat dicegah melalui dua aktivitas utama, yaitu mengurangi keadaan yang tidak aman dan mengurangi aktivitas yang tidak aman. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa dua aktivitas tersebut dilaksanakan dengan layak berada pada manajer keamanan kerja jika pada perusahaan besar atau manajer SDM pada perusahaan kecil. Contoh untuk mengurangi keadaan yang tidak aman, yaitu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja merupakan aktivitas pertama yang umumnya dilaksanakan oleh perusahaan. Upaya ini terkadang dapat dilaksanakan dengan mudah, di mana perusahaan dapat secara langsung menentukan solusi yang tepat untuk menghilangkan keadaan yang tidak aman. Namun juga terkadang memerlukan upaya ekstra untuk dapat mengurangi keadaan yang tidak aman. Setidaknya terdapat 3 jenis upaya yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengatasi keadaan tidak aman. Yang pertama adalah analisis bahaya kerja, review atas keamanan operasional, dan penggunaan peralatan perlindungan personal.
Jika dalam analisis bahaya kerja, yang ini adalah harus mampu menghasilkan data dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan dan melaksanakan tindakan preventif atau pencegahan terhadap potensi bahaya yang muncul pada setiap jenis pekerjaan. Dalam tahapan review atas keamanan operasional, mungkin upaya untuk menghilangkan keadaan tidak aman dengan cara memastikan bahwa seluruh unit kerja mematuhi tata tertib, hukum, dan peraturan yang terkait. Yang ketiga adalah penggunaan peralatan perlindungan operasional. Jadi diwajibkan bagi seluruh pegawai yang berisiko tinggi untuk menggunakan alat perlindungan personal diri. Aktivitas kedua adalah mengurangi aktivitas yang tidak aman. Aktivitas kedua ini dalam hal mengurangi berbagai perilaku dan kegiatan tidak aman yang dilakukan karyawan. Perilaku dan kegiatan karyawan terkadang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja, meskipun perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi keadaan yang tidak aman. Perilaku dan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang tergantung pada tingkat kepatuhan dan pemahaman karyawan terhadap peraturan dan instruksi terkait keamanan yang ditetapkan perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi aktivitas yang tidak aman. Contohnya pertama adalah melalui seleksi dan penempatan, yang kedua melalui pelatihan keamanan kerja, yang ketiga melalui pemberian motivasi, yang keempat melalui partisipasi karyawan, dan yang terakhir melalui audit dan inspeksi keamanan kerja. Oke, sekarang yaitu penjelasan mengenai poin-poin dalam mengurangi aktivitas yang tidak aman. Yang pertama adalah melalui seleksi dan penempatan. Perusahaan dapat mengurangi aktivitas kerja yang tidak aman dengan cara melakukan analisis untuk mengidentifikasi karakteristik karyawan yang berpotensi untuk melakukan tindakan atau perilaku tidak aman. Identifikasi tersebut dilakukan pada saat perusahaan sedang melakukan seleksi dan penempatan kerja, sehingga karyawan yang telah dipilih dan ditempatkan pada suatu jenis pekerjaan akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak aman. Poin kedua adalah melalui pelatihan keamanan kerja. Penggunaan pelatihan keamanan kerja dapat menjadi cara yang ditempuh perusahaan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan, utamanya karyawan yang baru, terhadap pentingnya keamanan kerja. Prosedur yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, potensi bahaya yang mungkin dapat timbul sama pekerjaan, serta melalui cara ini dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap aman pada karyawan dalam bekerja. Poin selanjutnya dalam mengurangi aktivitas yang tidak aman adalah melalui pemberian motivasi. Karyawan dapat terdorong untuk bekerja secara aman jika perusahaan memberikan berbagai motivasi terhadap karyawan untuk berlaku demikian. Bentuk motivasi tersebut pada karyawan berupa pemberian insentif, penyampaian informasi lewat poster, dan pemberian dukungan positif terhadap perilaku aman karyawan. Poin selanjutnya yaitu melalui partisipasi karyawan. Karyawan sebagai pelaksana operasional menjadi pihak yang memahami potensi bahaya yang mungkin muncul selama melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, karyawan dapat diikutsertakan dalam upaya mengurangi tindakan tidak aman melalui informasi-informasi yang diberikan karyawan terhadap potensi bahaya dalam pekerjaan. Informasi ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan dari penentuan tindakan preventif untuk mengurangi aktivitas tidak aman selama bekerja. Poin terakhir yaitu melalui audit dan inspeksi keamanan kerja. Audit dan inspeksi keamanan kerja dilakukan oleh manajer dengan tujuan untuk mengetahui dan menghilangkan berbagai tindakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, serta merumuskan pengembangan terhadap keamanan kerja. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya apabila ada yang kurang dipahami bisa melalui forum. Tetap semangat bekerja, sehat selalu. Terima kasih.